Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauriska Lutfiawani dengan nomor induk mahasiswa 1401622037. Nah, di sini saya ingin membuat tutorial tentang bagaimana cara menggunakan Zotero. Nah, yang pertama, ini kita buka dulu Zoteronya. Lalu di sini di sebelah kiri, pojok kiri, ini ada gambar folder, lalu ada tanda plusnya, ini yaitu untuk membuat folder baru. Di situ tulisannya new collection. Kita buat folder baru untuk memasukkan buku dan juga jurnal. Kita tulis nama foldernya. Oke. Nah, setelah kita buat foldernya, di bagian tengah atas ini ada tanda bulat warna hijau dan tanda plus, ini untuk menambahkan file. Kita coba tambahkan file book. Nah, untuk memasukkan book ini harus secara manual, tidak bisa langsung dimasukkan ke Zotero. Jadi kita buka dulu bukunya. Kita coba buka buku evaluasi pembelajaran. Nah, di sini sudah ada nama penulisnya dan sebagainya. Kita kembali lagi ke Zotero. Nah, di sini ada title atau judul buku. Kita lihat judulnya. Evaluasi pembelajaran. Kita ketik evaluasi pembelajaran. Lalu di sini ada author, yaitu penulisnya. Jangan lupa untuk menuliskan nama penulis, itu nama terakhirnya dulu, lalu nama pertamanya last and first. Kita lihat. Nah, kita lihat tadi ada nama penulisnya, yaitu ada Asrul, Rusyidi Ananda, dan Rosnita. Nah, untuk nama penulis ini gelarnya tidak perlu dimasukkan ke dalam Zotero, jadi kita pakai namanya saja. Nah, di sini kan namanya hanya ada satu kata ya. Nah, kalau namanya hanya ada satu kata, dimasukkan ke Zoteronya yaitu dengan kata yang berulang. Misalkan ini Asrul, kita coba buka di Zotero. Kita ketik Asrul. Firstnya kita ketik like Asrul lagi, kita ulang. Kemudian tadi kan penulisnya ada 3. Nah, karena penulisnya ada lebih dari 1, jadi di bagian author di paling kanan itu ada tanda plus untuk menambah nama penulis. Nah, ini seperti tadi juga, nama belakang dahulu lalu nama depan. Ini Rusyidi Ananda, berarti Ananda Rusyidi. Oke, kita tambah satu lagi karena penulisnya ada 3. Rosnita. Rosnita, karena katanya hanya ada 1, jadi kita tulis berulang. Oke, selanjutnya yaitu kita ke bagian place. Kita lihat ini diterbitkan di mana. Cipustaka Media, Cijotominda, Bandung. Nah, kita tulis nama kotanya itu Bandung. Sudah ada Bandung.
publisher, yaitu diterbitkan oleh Cita Pustaka Media. Cita Pustaka Media. Lalu pada tanggal atau tahun berapa? Cetakan pertama 2014, 2015. Oke, kita masukkan yang 2014. 2014. Jadi di bagian buku ini yang diisi yaitu ada judul di bagian title, kemudian ada penulis di bagian author, lalu ada place, publisher, and date. Cukup karena yang di bawahnya adalah bagian untuk jurnal. Nah, lanjut kita masukkan jurnal. Ini kita klik lagi tanda plusnya. Kita bisa masukkan dengan mengklik link to file. Kita masukkan file jurnal. Coba kita klik masukkan. Nah, ini sedang diproses oleh Zotero. Nah, kita bisa lihat di sini ini sudah muncul mulai dari judul, penulis, abstrak, kemudian publication, volume, isu, page, lalu doi-nya dan URL-nya juga sudah lengkap. Nah, sekarang semakin ke makalahnya. Di bagian paragraf pertama ini, di kalimat pertama ini sebelum tanda titik kita kasih spasi, lalu kita klik di atas ini bagian Zotero, lalu kita add atau edit citation. Nah, ini kita menggunakan citation stylenya American Psychological Association APA 7th edition. Okay. Nah, di sini kita bisa ketik untuk bagian judul buku atau nama penulisnya, atau bisa juga kalau kita lupa karena banyak referensinya, kita bisa klik nih di bagian sebelah kiri ada panah ke bawah di bagian huruf Z-nya, kita pilih classic view, lalu kita bisa tambahin jurnal atau bukunya, kita klik. Nah, ini akan masuk nama penulisnya dan juga tahunnya sebagai bagian dari referensi. Lalu kita coba lagi di kalimat kedua, kita spasi, lalu kita Zotero sudah di add atau edit citation, kita coba masukkan untuk bukunya, yaitu tadi evaluasi pembelajaran. Nah, ini sudah ada, kita langsung klik aja pembahasan evaluasi pembelajarannya, lalu klik enter. Nah, ini juga bisa seperti ini. Lalu kita coba lagi di kalimat ketiga, ini kita bisa memasukkan dalam satu kalimat itu lebih dari satu referensi. Kita coba di kalimat ketiga sebelum titik kita kasih spasi, lalu di Zotero kita add atau edit citation, lalu kita pakai yang tanda panah ini, klik classic view, lalu kita klik multiple search. Nah, ini kita klik jurnalnya, lalu di bagian sini nih sebelah kanan di tengah-tengah ini ada tanda-tanda panah. Nah, yang ada warna hijaunya kita klik. Oke, lalu sudah masuk nih keep search,
lalu yang bukunya juga kita masukin, kita klik, lalu kita klik lagi bagian panah yang warna hijaunya. Oke, ini jurnal dan bukunya sudah masuk, lalu kita klik OK. Nah, jadi di sini kalimat ketiga ini sudah masuk 2 sumber atau 2 citation. Kita coba lagi di paragraf kedua di kalimat pertama. Nih, sebelum titik kita kasih spasi. Ini kita coba untuk memasukkan citation secara otomatis ya, tanpa melihat classic view, tapi yang lebih dari satu juga. Oke, kita sudah spasi, lalu ke Zotero, bagian add atau edit citation, lalu kita langsung klik aja judul buku atau judul jurnal, atau nama penulisnya juga boleh kita masukkan. Ya, oke, ini ada, kita klik dampak COVID. Oke, lalu kita spasi, kita tambah lagi untuk buku evaluasi. Oke, kita klik lagi. Nah, ini sudah masuk 2, kita tinggal enter. Oke, ini juga sama ya, di bagian paragraf kedua kalimat 1 dengan kalimat ketiga di paragraf 1 ini sama aja, cuman bedanya tadi bisa menampilkan classic view kalau misalkan lupa judulnya atau nama penulisnya. Nah, kalau yang di paragraf 2 ini tadi kita langsung mengetik nama penulisnya atau judul bukunya, seperti itu. Yang terakhir yaitu kita akan membuat daftar pustaka. Nah, sini kita page break terlebih dahulu, lalu kita ketik daftar pustaka, lalu kita kasih style. Ini jangan lupa kursornya kita pindahkan ke sebelum huruf D, lalu ke hidung 1. Oke, enter. Ini bisa di close lagi. Kita lanjut ke bagian Zotero-nya. Kita ke bagian add atau edit bibliografi nih. Kita klik Zotero, kemudian ke add atau edit bibliografi, kita klik. Nah, ini akan masuk secara otomatis dari yang tadi kita masukkan. Ini karena tadi kita masukkan beberapa kalimat dengan sumber yang sama, jadi mungkin bisa masuk jadi tercantum 2 sampai 3 di daftar pustakanya. Kalau misalkan sama, kita bisa hapus aja. Hapus salah satunya seperti ini. Oke, jadi untuk tutorial memasukkan Zotero ke makalah cukup sekian. Semoga bisa dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.